Selamat sore sahabat Mulia Garden. Kali ini saya mau eksplor kebun buah dari Mulia Garden. Yang pertama di depan ini adalah pohon mame sapote. Saya tanam sudah cukup lama dan sekarang sudah besar dan tinggi karena berkejaran dengan pohon durian. Sebesar ini baru mulai berbunga. Semoga saja nanti bisa jadi buah. Lalu di sini ada tanaman yang berdekatan, yaitu pertama ini adalah buah kepel. Lalu di sampingnya ada ceri Vietnam, dan yang kecil di bawahnya adalah anggur Brasil atau Jabuticaba. Kenapa ini dekat-dekat sekali? Ini karena dulu ditanam sementara, nah, rencana mau dipindah, tapi bisa sampai sebesar ini belum bisa memindahkannya karena memang lokasinya belum ada. Kita punya tempat yang sangat terbatas sehingga ini belum bisa memaksimalkan untuk memindah tempat tanaman ini. Lalu selanjutnya di sini pohon anggur Brasil. Anggur Brasil ini sudah berkali-kali berbuah, dan ini di batangnya mulai ada bintik-bintik, semoga saja mau berbunga. Ini Jabuticaba jenis yang sabara, jadi yang tidak genjah, tapi ini sudah cukup lama dan sudah berbuah berkali-kali. Rasanya seperti anggur, hanya kulitnya agak tebal dan kulitnya agak sedikit asam, tapi di dalamnya sama persis dengan anggur. Lalu selanjutnya di sini ada jambu Jamaika. Jambu ini kurang terawat sehingga setiap ada pentil bakal buahnya yang kecil-kecil selalu rontok karena memang tidak dirawat. Nah, sekarang ini ada beberapa. Tuh di atas juga ada pentil, bahkan ada bunga baru lagi. Nah, sebenarnya kalau dirawat mungkin akan menjadi, tetapi karena waktunya belum ada. Nah, semoga nanti bisa sering ke kebun sehingga bisa merawat dengan baik, sehingga buah ini bisa menjadi. Lalu selanjutnya di sini ada kedondong cukup tinggi, sayang tertimpa orang nebang pohon sehingga patah. Nah, tinggal sedikit, nah, dan ini belum berbuah. Lalu selanjutnya di sini ada pohon white sapote. Pohon ini juga kurang begitu terawat, nggak pernah dipupuk. Nah, hanya karena terlalu panas tadi saya siram.
ternyata saya menemukan di bawah ada bunga. Nah, itu sudah mulai berbunga. Semoga nanti jadi. Ini ada 2 tangkai dan mudah-mudahan bisa bertambah ya. Yang satu cukup besar, yang satunya masih kecil. Lalu selanjutnya dari tepi-tepi, ini saya yang kurang tahu bagaimana harus memperlakukan tanaman ini. Tanaman ini sudah mungkin lebih dari 2 tahun berbunga, tapi tidak pernah jadi. Tanaman ini bernama biriba. Ya, orang menyebutnya di Indonesia yaitu Srikaya nanas. Ini batang yang besar, selalu kering. Sekarang tapi tumbuh dari bawah dan tetap saja membawa bunga yang sangat banyak, tetapi belum pernah jadi. Saya kasih MKP, KNO3 tetap saja tidak jadi. Nah, saya belum tahu. Mungkin ada yang tahu bagaimana cara membuat biriba ini menjadi buah. Tolong silahkan komentar, berikan masukan pada kami bagaimana cara merawatnya, cara memperlakukan setelah tanaman ini berbunga. Selanjutnya di sini ada jambu dahari. Karena tidak pernah diobat, makanya ujungnya pada hilang. Karena saya inginnya menjadi tanaman organik dan ini mulai berbuah. Ini ada 3 dompol, yang 1 dompol sudah mulai memerah. Nah, ini ada sisa 2, tadinya 4, sisa 2, saya bungkus jatuh 2. Dan yang 2 tangkai disitu berisi masing-masing 3. Mudah-mudahan nanti jadi, karena kita tidak punya lagi pembungkus, tidak dibungkus. Lalu yang selanjutnya di sini adalah tabu lampot jambu juga. Ini adalah jambu madu deli hijau. Hanya ini belum berbuah ya. Ini saya tempatkan tempat yang cukup mendapatkan cahaya matahari, semoga saja nanti cepat berbuah. Lalu yang selanjutnya di sini ada jambu. Saat saya beli, ID-nya adalah Kyojok atau Kyogyo. Ini juga belum pernah berbuah. Nah, semoga saja setelah saya pindah ke tempat yang ada sinar matahari ini nanti menjadi cepat berbuah. Lalu selanjutnya di sini yang saya taruh di tanah, malah pertumbuhannya kurang bagus, tapi sekarang saya bersihkan mulai tumbuh. Saat saya beli ini ID-nya adalah jambu Taiwan Super Green atau TSG. Semoga sesuai dengan apa yang dibeli dulu. Ini adalah Taiwan Super Green. Lalu selanjutnya di sini ada alpukat yang lama tidak saya rawat, tapi sekarang mulai saya rawat. Ini alpukat tanpa biji, alpukat tanpa biji. Dan karena belum berbuah, saya juga belum tahu. Semoga saja benar, ya. Semoga saja benar. Lalu yang selanjutnya di sini ada
jeruk Bali. Ini jeruk Bali beberapa kali berbunga cukup banyak, tetapi selalu gagal. Saya belum tahu permasalahannya karena memang juga kurang terawat ya. Karena saya juga masih takut batangnya belum kuat, kalau buah apakah mampu menopang buah. Maka saya biarkan saja. Sekarang juga mulai saya bersihkan dan sedikit disiram karena terlalu panas. Lalu di sini jambu cincalo tebu. Nah, ini juga belum pernah berbuah, hanya di polybag kurang besar ya. Tapi sekarang tunasnya cukup banyak, yang tadinya mau mati. Semoga saja nanti bisa subur dan berbuah. Lalu selanjutnya di sini ada durian yang cukup subur ini. Ini adalah durian lokal di daerah Jonggol sini, bernama Asupan. Batangnya sudah cukup kokoh sehingga kalau dibuahkan sudah mampu menopang buah. Nanti kita coba, kita pupuk. Saya sudah beli TSP dan kalium, yaitu KCl. Lalu di sini ada black sapote, dan ini cukup besar, terlalu rimbun, tidak sempat mempruning sehingga bunganya berhenti. Tapi ini buahnya masih ada, di atas masih ada buah yang besar, sangat rimbun. Lalu di sini saya juga suka mengumpulkan tanaman bunga lantana. Ada bermacam-macam ya. Saya nanam cukup banyak karena saya juga rencana memperbanyak lebah kelanceng, trigona yaitu. Lalu di samping sini ada jambu. Ini adalah jambu citra. Wah, tunasnya cukup banyak sehingga ini mempersulit untuk buah. Nah, batangnya belum kokoh. Lalu selanjutnya, nah ini sebenarnya jenis-jenis bunga cukup banyak karena saya dulu punya rencana untuk memperbanyak lebah trigona. Ternyata cukup susah ya, bunganya. Saya takut mengalahkan tanaman buah saya sehingga saya tidak merawatnya. Lalu ini jambu, waktu saya beli labelnya madu deli hijau, tapi kemarin saya memanen jambunya memang berwarna hijau tapi lebih pendek daripada madu deli, seperti cincalo, dan dia sangat manis ya. Mungkin tertukar ya, ini sebenarnya cincalo bukan madu deli. Nah, berbeda dengan sebelahnya. Nah, kalau ini adalah madu deli, buahnya cukup banyak sekali ya. Buahnya banyak sekali, tapi sebagian tidak kebagian brongsong sehingga banyak yang tidak dibungkus.
ini yang sebelahnya juga madu Delhi. Kenapa saya beli banyak madu Delhi? Karena madu Delhi itu yang paling gampang berbuah, perawatannya nggak banyak, asal rutin disiram. Nah, ini diobat juga nggak pernah. Nah, paling nanti yang ke atas itu bisa dicangkok. Lalu yang tinggi adalah sawo Australia, berebut dengan durian. Ini juga buahnya kurang banyak, saya belum tahu permasalahannya karena memang juga nggak pernah dipupuk. Lalu sebelahnya itu dalam planter bag tapi sudah tinggi banget juga, itu adalah black sapote. Jadi saya menanam tanaman yang cukup banyak, bervariasi. Di sini adalah mame sapote, tetapi yang ini beda dengan yang besar tadi, ini jenisnya Tajima. Ini ada bunga tapi masih terlalu kecil, mungkin tidak jadi. Lalu di sini dulu saya beli adalah sirsak bulat yang kecil, bulat kecil, belum berbuah, kurang tahu, mudah-mudahan benar. Lalu ini di planter bag tapi batangnya besar, tinggi. Ini adalah green sapote, belum tahu ini kapan berbuah. Batangnya kokoh, kuat, sangat keras. Saya kira sampai di sini dulu karena akan terlalu panjang, sampai video berikutnya mungkin disambung. Sekian, terima kasih.